Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Arifin Syam dengan NPM 2255018 dari kelas PSTC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang perancangan user interface dan user experience dari aplikasi e-commerce kain batik pada UMKM Resti Batik menggunakan pendekatan design thinking. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pendekatan design thinking itu tersebut. Yang dimana design thinking ini adalah pendekatan yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai kebutuhan para pengguna melalui proses yang interaktif, yaitu secara berulang-ulang. Nah, di sini langsung saja di bawah. Di bagian pendahuluan di sini terdapat Resti Batik merupakan salah satu UMKM yang bergerak pada produksi penjualan kain yang berasal dari Kecamatan Ambulu di Kabupaten Jember dan melakukan prosesnya selama ini masih secara konvensional dan melakukan promosi di media sosial lewat Instagram dan untuk menampilkan katalognya di WA dan sebagai komunikasi untuk melayani customer juga di WA. Nah, di sini menggunakan pendekatan design thinking dalam merancang UI UX aplikasi penjualan kain batik ini berbasis website dan mobile yang dievaluasi menggunakan dua metode testing yang di sini yang pertama ada SUS yaitu System Usability Testing dan UX yaitu User Experience Questionnaire. Kemudian di sini metode penelitiannya pada tahap pertama mengumpulkan informasi melalui ordernya yang baik ownernya yang Resti Batik itu ataupun dari administrator dan customernya yang dimana ini akan memulai dari initial product requirement untuk menentukan target pengguna atau persona potensial. Nah, di sini kita bisa lihat metode penelitiannya. Pertama di sini ada analisis permasalahan, kemudian studi literatur, kemudian di sini masuk ke dalam design thinking yaitu ada empathize, define, ideate, dan testing. Nah, di sini pada tahap empathize melakukan proses in-depth interview untuk menggali permasalahan, memahami perasaan yang dipikirkan oleh pengguna. Kemudian di dalam penelitian ini dia menggunakan membuat hook model canvas untuk menggambarkan tentang behavior atau kebiasaan yang terdiri dari 4 tahapan yaitu trigger, action, variable reward, dan investment. Kemudian berdasarkan temuan dari proses empathize ini, dilakukan analisis untuk meneliti kebutuhan setiap pengguna yang diubah menjadi sebuah tantangan atau challenge dengan membuat pernyataan yaitu how we atau how might we. Kemudian di sini selanjutnya ada fase ideate yang dimana ini mengeksplorasi desain solusi secara luas dan menghasilkan ide solusi sebanyak mungkin, yaitu dengan cara brainstorming untuk eksplorasi ide dan membuat desain solusi, yaitu membuat user flow dan wireframe, yang dimana hasil akhirnya itu membuat hi-fi design atau high fidelity dan selanjutnya itu memvalidasi ide tersebut menggunakan dan membuat perancangan prototype. Kemudian terakhir itu ada tahap testing yang dimana menguji identifikasi solusi berdasarkan secara teliti menggunakan solusi terbaik yang dimana di sini testingnya menggunakan dua metode yaitu SUS yaitu System Usability Scale dan UX atau User Experience Questionnaire pada desain hi-fi-nya dan prototype sesuai UX atribut yang telah ditentukan pada fase define. Nah, yang dimana SUS ini merupakan testing yang seperti kita tahu dia menggunakan 10 pertanyaan. Sedangkan UIQ itu merupakan framework untuk mengukur usability experience dengan berdasarkan 6 aspek yaitu attractiveness, perspicuity, efficiency, dependability, simulation, and novelty. Nah, kemudian di sini ada hasil dan pembahasan yang dimana analisis pembahasan di sini dia menggunakan design thinking. Dalam tahap ini, peneliti menggunakan design thinking yang dimana pertama itu ada fase empathize yang dilakukan dengan cara empathize, mendapatkan pahaman dari sudut pandang pengguna lebih dalam, yang dimana di sini
dari satu administrator dan 6 customer. Kemudian dia membuat model canvas seperti ini. Kemudian dia membuat user journey map. Nah, kemudian pada fase define di sini data yang diinformasikan telah didapatkan fase empathize, dianalisis, yang dimana terdapat dua hal yang dilakukan, yaitu pertama membuat HMW, yaitu how might we, dan penentuan UX atribut signal dan matrix. Nah, di HMW ini, pada paper ini terdapat dua permasalahan di sini. Bisa dilihat dari tabel berikut. Kemudian di sini ada penentuan UX attribute yang dimana dia berdasarkan ISO 924111 dengan metode System Usability Scale dan UIKI, yang dimana di sini terdapat atributnya itu seperti effectiveness, efficiency, satisfaction, dan lainnya. Kemudian pada fase idiot terdapat beberapa tahapan. Yang pertama itu brainstorming, yaitu berdasarkan dari HMW sebelumnya itu home me. Kemudian di sini dia membuat ide solusi dari challenge-challenge tersebut. Kemudian di sini membuat pembuatan wireframe, yaitu membuat IKV design. Nih, seperti ini contohnya terlihat pada gambar 4 dan 5 dari tampilan wireframe-nya. Kemudian di sini ada pembuatan wireframe-nya. Peneliti mengacu pada UX guideline for e-commerce yang terdapat pada situs nngroup.com. Nah, kemudian di sini ada Hi-Fi Design yang merupakan desain solusi akhir mempunyai tampilan dengan elemen cukup mendetail. Nah, bisa kita lihat di gambar 6 ini. Kemudian yang tahap selanjutnya itu prototype, yang dimana prototype ini berguna untuk mengetahui solusi desain yang telah dibuat dalam memecahkan masalah yang dalam pengguna. Nah, bisa dilihat pada gambar 7, ini adalah tampilan hi-fi desainnya dari aplikasi penjualan customer tersebut. Nah, kemudian di tahap testing ini, sebelum melakukan testing, biasanya terdapat test plan yang bertujuan untuk menyusun tugas-tugas yang dilakukan selama menggunakan aplikasi. Yang di sini terdapat 11 tugas dari tes 1 hingga tes 11. Kemudian di sini yang diuji yaitu adalah effectiveness, efficiency, dan satisfaction. Yang dimana di effectiveness ini dia memiliki hasil yaitu 100% dengan rata-rata minimal yaitu 78, yang dimana 100% ini sangat-sangat bagus. Kemudian di sini ada efisiensi yang memiliki hasil akhir yaitu 0,11, yang dimana ini sangat baik. Kemudian di yang terakhir atau satisfaction dengan menggunakan penilaian kuesioner SUS atau System Usability Scale, yang dimana dia di hasil akhir penghitungannya dia mendapatkan nilai skor 83, yang dimana ini sangat di yang ini baik. Kemudian di sini ada hasil pengujian UIK-nya dari 6 atribut tersebut, yang dimana hasil akhirnya ini setiap perbandingannya mendapatkan nilai excellent di setiap atributnya. Nah, jadi pada paper ini bisa dijelaskan bahwa penggunaan design thinking pada aplikasi penjualan ini sangat mempermudah dan sangat membantu proses untuk pembuatan aplikasinya, yang dimana bisa kita lihat dari hasil akhir pengujian testingnya. Di SUS ini dia mendapatkan skor 83, dan di metode UIK-nya dia mendapatkan nilai excellence di semua atribut. Sehingga pendekatan desain thinking ini sangat-sangat membantu dalam pembuatan aplikasi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.